Selamat siang Bu. Berikut saya akan sampaikan mengenai manfaat dari asuransi kesehatan Prudential. Nah, ini produknya namanya Pru Solusi Sehat Plus Pro Plan. Agak panjang ya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kebetulan untuk plan rumah sakitnya itu ada dua pilihan, mau yang sekamar sendiri atau sekamar 2 tempat tidur. Kalau premi yang tadi saya sampaikan ke Ibu itu untuk 2 tempat tidur ya. Manfaatnya sama semua kok Bu. Yang membedakan adalah preminya. Kalau satu tempat tidur tentu saja preminya sedikit lebih tinggi. Oke. Nah, yang nomor satu adalah biaya kamar. Nah, yang pasti pada saat masuk rumah sakit kita harus masuk kamar sesuai dengan plan yang kita punya. Ya, karena program ini adalah program yang membayarkan bil rumah sakit sesuai tagihan. Jadi, hampir pasti ibu nggak bayar apa-apa, ya. Tapi harus make sure bahwa ibu masuk kamarnya sesuai dengan plan yang ibu punya. Kalau memang pilihnya plan yang 2 kamar, berarti pada saat masuk rumah sakit bilang, saya mau kamar yang 2 bed, tapi yang termurah di rumah sakit ini. Jadi kan mungkin rumah sakit tuh punya beberapa tipe ya Bu ya. Ada kamar 2 tempat tidur, tapi dia ada beberapa tipe. Ada yang paling murah, menengah, terus paling mahal. Nah, kalau plan ini tipe 2 tempat tidurnya adalah tipe yang paling murah. Oke. Itu pastiin dulu mengenai kamar. Lalu yang nomor 2 ini ICU. Untuk ICU itu akan dibayarkan sesuai tagihan. Amit-amit kalau sampai berapa hari pun di sana akan tetap dibayar Bu. Ya, kecuali kondisinya vegetatif. Kalau vegetatif itu setahu saya kondisi koma. Ya, itu maksimal 150 hari. Lalu yang nomor 3 itu kunjungan dokter spesialis. Kunjungan dokter umum. Nomor 4 kunjungan dokter spesialis. Nah, maksimal itu kalau kita di rumah sakit kan pasti ada dokter yang berkunjung ya Bu ya. Ada dokter jaga, ada dokter spesialis. Nah, itu maksimal 2 kali kunjungan per hari. Kalau tahu-tahu dokternya rajin sekali gitu ya, dia kunjungannya sampai 3 kali. Ya maaf, yang ketiga kali, kunjungan yang ketiga itu nggak dibayar. Ya. Lalu untuk nah ini yang kunjungan dokter spesialis per spesialis nih Bu. Kalau sampai dokter spesialisnya ada 4, yang dibutuhkan 4 gitu ya. Dokter syaraf, dokter spesialis bedah, terus dokter internis, ahli gizi. Nah, itu kan spesialis semua tuh. Itu akan dibayarin semua Bu, ya sesuai tagihan. Lalu yang nomor 5 tindakan bedah. Tindakan bedah ini juga akan dibayarkan sesuai tagihan. Ya. Oke. Lalu yang nomor 6 biaya aneka perawatan rumah sakit. Nah, ini biaya aneka perawatan nih biasanya banyak nih biaya-biaya yang masuk sini. Contohnya obat-obatan, infus, lalu ada periksa laboratorium, X-ray, PET scan, CT scan, MRI, semua masuk sini. Nah, pentingnya punya plan yang sesuai tagihan yang S-CHAS ini Bu. Karena faktor ini nih Bu, aneka perawatan rumah sakit biasanya besar di situ. Ya, kalau sudah pakai yang S-Chart sesuai tagihan enak banget deh. Karena udah nggak usah khawatir lagi. Tapi ingat ya, kalau yang pasti obat-obatan ini di cover, pemeriksaannya di cover, asal sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Jangan sampai contohnya DBD. Kalau DBD kan cek darah pasti trombosit, HB gitu ya Bu ya. Lalu pasiennya minta cek itu dong gula darah, cek kolesterol sekalian, kan sekalian ambil darah gitu ya. Kalau itu nggak diganti Bu, karena kan nggak berhubungan. Nah, jadi memang yang diganti itu harus yang berhubungan dengan penyakitnya si pasien ya, baru sesuai tagihan. Nomor 7 adalah perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Nah, ini contohnya untuk pasien-pasien stroke atau pasien-pasien yang mungkin bisa pulang
dirawat di rumah tapi tetap butuh diinfus, tetap butuh disuntik obat. Nah, ini kan perlu juru rawat. Nah, ini diganti, Bu. Ya. Diganti juga. Lalu nomor 8 itu adalah kita naikin sedikit ya. Nomor 8 biaya ambulans lokal. Nih kalau sampai harus butuh ambulans buat bawa pasien dari rumah ke rumah sakit. Ya, ini akan dibayarkan sesuai tagihan. Nomor 9 dan 10 biaya perawatan sebelum merawat inap dan setelah rawat inap. Jadi kalau contoh nih dirawat inap karena DBD. Sebelum dirawat inap sempat konsultasi ke dokter, cek laboratorium juga. Nah, itu bisa diklaim, Bu, bisa di-reimburse. Setelah keluar dari rumah sakit kan sering dokter minta kita balik lagi kan untuk cek, untuk konsultasi lagi. Untuk dicek obatnya sudah memadai belum, obatnya sudah sembuh belum. Nah, itu tuh bisa diklaim juga, Bu. Ya. Oke, lalu nomor 11 itu adalah biaya fisioterapi, terapi okupasi dan atau terapi wicara. Nah, ini khusus untuk pasien-pasien yang terkena stroke. Mereka akan butuh fisioterapi supaya bisa bergerak lagi, belajar bicara, belajar menelan. Nah, ini diganti juga, Bu, untuk fisioterapinya. Lalu nomor 12 biaya pendamping. Nah, kalau sampai saat dirawat ada nih keluarga yang mendampingi kita, nungguin kita di rumah sakit. Nah, ini bisa minta, Bu, bisa pesen makan. Katakan umpama memungkinkan ruangannya untuk taruh kasur tambahan, ini bisa bayar sewa kasurnya, ini bisa ngambil dari sini. Nah, kalau ini khusus ini ada limitnya nih. Kalau untuk yang 2 bed 600.000 per hari, kalau yang 1 bed 650.000 per hari. Nah, untuk nomor 13, 14, 15 ini berbicara mengenai biaya rekonstruksi. Bedah rekonstruksi. Kalau sampai karena kanker, karena kecelakaan menyebabkan harus dilakukan bedah rekonstruksi, contohnya aja kanker payudara, bisa dilakukan bedah rekonstruksi, dibikin payudara baru. Atau karena kecelakaan sampai wajahnya rusak, jadi harus dilakukan bedah rekonstruksi supaya diperbaiki. Atau bagian tubuh lain yang mungkin sampai rusak karena kanker atau karena kecelakaan, ini diganti juga, bukan sesuai tagihan. Lalu nomor 16 adalah biaya operasi untuk donor pihak ketiga atas transplant organ penting. Organ pentingnya antara lain ginjal, jantung, paru-paru, liver, dan sumsum tulang belakang. Nah, pendonornya ini kan dioperasi juga butuh biaya kan ya, Bu, ya, dibiayain. Ya, ini jangan khawatir, asuransi ini juga akan gantiin biaya operasinya si pendonor. Oke. Lalu nomor 17 adalah biaya rawat inap perawatan paliatif. Jadi ini perawatan paliatif adalah untuk pasien-pasien yang sudah tidak bisa sembuh penyakitnya. Jadi perawatan paliatif diberikan contohnya ke pasien kanker ya, Bu, ya. Itu. Lalu ada perawatan psikologis, psikiatri. Ini khusus untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit nih. Umpama sampai merasa cemas, nggak bisa tidur, panik gitu kan karena sakitnya. Nah, ini katakan ada obat-obatan atau konsultasi ke psikiater, ini juga akan di cover. Lalu ada telehealth di Indonesia. Nah, kalau sampai kasusnya pasiennya karena penyakit kanker tidak bisa ke dokter, nah ini bisa, Bu, konsultasi telekonsul tuh bisa diganti juga. Kalau yang nomor 20 ini tidak berlaku ya, Bu, ya, karena ini untuk plan yang bisa keluar negeri. Lalu yang nomor 21 ini manfaat santunan harian rawat inap yang warna kuning ini. Nah, ini manfaat ini bisa dipakai kalau ibu punya asuransi kantor. Katakan amit-amit dirawat di rumah sakit, lalu asuransi kantor udah bayarin semua nih biaya rumah sakit. Tapi kan ibu punya Prudential, gimana nih? Prudential bisa bayar apa? Nah, ibu bisa klaim santunan harian rawat inap. Kalau untuk 2 bed, ini besarnya 500.000. Kalau yang 1 bed 1 juta. Maksudnya begini, kalau katakan dirawat 5 malam, maka ibu bisa klaim 5 malamnya itu berdasarkan rate-nya ini. Kalau yang 2 bed berarti 5 malam kali 500.000. Berarti nanti akan ditransfer ke ibu 2,5 juta, itu santunannya. Oke. Nah, itu sudah kita berbicara mengenai rawat inap.
Kalau yang namanya rawat inap, tentu saja harus masuk kamar ya Bu ya, kamar rawat inap. Kadang ada kasus kita sakit, kita ke UGD. Cuma di UGD doang nih, diinfus, katakan demam, menggigil gitu ya Bu ya, pusing gitu. Ya udah, diinfus deh. Tapi setelah diinfus, membaik, udah pulang. Nah kalau itu nggak dibayar Bu, karena nggak masuk rawat inap. Yang namanya masuk rawat inap, masuknya ke kamar rawat inap. Kalau sampai tadi nih ke UGD menggigil, demam ya, diinfus ternyata nggak sembuh gitu ya, tidak ada perbaikan dan dokter cek darah, oh DBD ini. Ya udah masuk kamar deh. Kamar rawat inap. Nah, biaya selama di UGD-nya itu akan di-cover Bu, akan diganti ya. Jadi kalau yang namanya rawat inap harus masuk kamar. Nah, sekarang selanjutnya kita berbicara mengenai rawat jalan. Kalau rawat jalan apa saja nih yang diganti? Yang pertama rawat jalan darurat untuk kecelakaan. Kalau sampai kecelakaan di sini nggak cuma kecelakaan lalu lintas, tapi bisa juga kecelakaan di rumah, kita kepleset di kamar mandi, jatuh dari tangga. Nah itu termasuk kecelakaan Bu ya. Tapi memang syaratnya dalam waktu 48 jam sejak kecelakaan udah harus buru-buru ke UGD. Kalau seminggu yang lalu nih kecelakaan kesleo, tapi seminggu kemudian baru dibawa ke UGD, nah itu tuh nggak bisa Bu, nggak di cover kalau kayak gitu. Lalu nomor 2 biaya rawat jalan lanjutan untuk kecelakaan. Contohnya pada saat di UGD dokter cek udah, oh ini perlu dijahit umpama gitu ya Bu ya, nanti seminggu balik lagi ya cabut jahitan. Nah itu pada saat cabut jahitan itu rawat jalannya itu diganti Bu. Lalu nomor 3 biaya tindakan bedah rawat jalan. Kalau yang namanya bedah kan biasanya dirawat inap, tapi ada juga sekarang kan makin canggih, ada juga yang bedah-bedah itu tindakan bedah nggak perlu diinap, bisa rawat jalan aja. Contohnya katarak, itu diganti Bu, tindakan bedah rawat jalan sesuai tagihan juga. Lalu yang nomor 4 dan nomor 5 biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan dan setelah tindakan bedah rawat jalan, ini juga di cover. Contohnya kasus yang katarak tadi ya, sebelum bedah katarak, operasi katarak, konsultasi dulu nih ke dokter mata. Nah itu bisa diklaim Bu, biaya konsultasinya. Setelah operasi katarak, dokter mungkin suruh datang lagi buat dicek. Nah itu juga bisa diklaim. Nah ini ada ketentuannya ya Bu, maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan dan maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Nah yang selanjutnya nomor 6 ini biaya perawatan kanker. Nah ini khusus untuk perawatan yang maksudnya seperti kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Ini juga sesuai tagihan. Lalu biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi kalau pasien kanker tuh kan biasanya selesai kemo dokter akan cek, oh ini sel kankernya sudah bersih, sudah tidak ada kanker lagi. Nah setelah dinyatakan bersih, maka pasien kanker tuh akan dipantau 5 tahun ke depan. Pemantauan tuh biasanya dilakukan pemeriksaan, entah cek darah, entah CT scan, MRI, PET scan. Itu kan biayanya juga nggak murah ya Bu ya. Nah pengecekan seperti itu ini bisa pakai kartu ini juga, dan itu diganti sesuai tagihan. Yang selanjutnya nomor 8 biaya perawatan cuci darah. Nah cuci darah ini juga di cover sesuai tagihan. Jadi kan kadang tergantung pasien ya, ada yang seminggu 2 kali cuci darah, ada yang seminggu 3 kali, berapapun itu Prudential ganti Bu ya, sesuai tagihan. Lalu perawatan tradisional rawat jalan. Nah ini khusus tradisionalnya adalah akupuntur. Kalau sampai katakan pasien stroke, dokternya menyarankan akupuntur, ya ini bisa diganti. Nah tapi kalau yang ini ada limitnya ya Bu ya, 1 juta per hari. Nah oke. Selanjutnya adalah manfaat santunan pemakaman dan santunan HIV. Nah yang perlu diperhatikan, manfaat limit tahunan. Kalau untuk yang 2 bed itu besarnya 3 miliar limit tahunan.
Kalau yang satu bed itu 4 miliar. Kalau ada pertanyaan nih umpama, kalau saya kepake limitnya lebih dari 3 miliar bagaimana? Nombok dong saya gitu ya. Jangan khawatir Bu, ada yang namanya di bawahnya nih limit booster nih angka 8 miliar nih kalau untuk yang 2 bed. Limit booster ini maksudnya untuk membantu limit tahunan. Kalau limit tahunan itu kan umpama tahun ini kepake 3 miliar, tahun depan ibu dapat lagi 3 miliar, jadi keisi lagi tuh limitnya. Tapi kalau limit booster, kalau sampai katakan tahun ini kepakainya 4 miliar nih, saya nombok dong 1 miliar, jangan khawatir, 1 miliarnya itu akan disumbang dari si limit booster. 8 miliar itu akan kasih 1 miliar buat nombokin limit yang kurang tadi. Nah tapi limit booster itu jadi berkurang Bu. Tahun depannya limit booster sisanya tinggal 7 miliar. Sementara limit tahunannya penuh lagi nih 3 miliar. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah kalau prime saver, nah yang terakhir ini prime saver, mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan ibu. Kalau prime saver itu maksudnya gini, bagi-bagi risiko, kayak bagi-bagi risiko. Jadi kalau sampai dirawat inap, biaya rumah sakit ada yang ditanggung sama pasien. Kalau untuk yang 2 bed besarnya 4 juta. Jadi katakan biaya rumah sakit nih DBD total biayanya 20 juta umpama. Nah 4 jutanya dibayar sama si pasien, asuransinya bayar 16 juta. Ini bisa Bu kalau mau pilih seperti ini, preminya lebih rendah daripada yang tanpa prime saver. Oke, penjelasannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan Bu. Terima kasih ya.